Shalom. Amang Minang, kita akan masuk dalam ibadah pertanyaan online. Mari kita persiapkan Alkitab dan buku ND kita masing-masing. Kita bersaat teduh sejenak. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari buku ND nomor 565 ayat 1 tambah ayat 2. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, pengasih dan yang benar, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan berita kesukaan untuk menerangi hati kami. Oleh karena itulah kami dapat mengenal Tuhan dalam semua kehendak-Mu. Kami ingin melakukan kehendak-Mu selama hidup kami. Kuduskanlah hati kami dengan Roh-Mu. Kuatkanlah kami melawan nafsu dan keinginan duniawi. Biarlah kegembiraan bagi kami untuk melaksanakan kehendak-Mu oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari buku ND nomor 127 ayat 3 dan ayat 4. Oh
Epistel buat kita malam hari ini yang diambil dari Pekokba 2 ayat 4 sampai ayat 11. Kita baca dengan bergantian. Kita mulai. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan upah-upah pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan bidu-wanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dan pada itu hikmatku tinggal tetap berada. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan aku dan segala usaha yang telah dilakukan untuk hidup dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah sia-sia dan usaha menjadi aneh. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 518 ayat 2 dan ayat 3. Jalani kadung disuruh
kami naikkan kehadirat-Mu Bapa atas kasih-Mu yang boleh kami rasakan hingga pada malam hari ini. Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk boleh beribadah, dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami, sehingga melalui kuasa Roh Kudus-Mu kami dapat mengerti firman-Mu yang berkumandang di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Shalom. Firman Tuhan dalam ibadah kita pertaniangan pada malam hari ini tertulis dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai dengan ayat 21. Saya akan membacakan untuk kita, demikian bunyinya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semua orang percaya pasti ingin masuk surga. Karena memang itulah pengharapan kita di dalam keyakinan kita, di dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Dan saya yakin tidak ada yang mau masuk ke neraka. Namun keinginan untuk masuk dalam kerajaan surga atau masuk ke surga tidak cukup hanya sebatas keinginan. Seseorang yang ingin mencapai satu tujuan, dia harus melakukan sesuatu, termasuk kerinduan ingin masuk ke surga. Dia harus melakukan apa yang seharusnya dan berkenan di mata Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada dua keinginan yang sangat bertolak belakang dijabarkan oleh Paulus dalam perikop firman Tuhan pada malam hari ini. Antara lain, hidup menurut keinginan roh dan hidup menurut keinginan daging. Hidup menurut keinginan roh artinya hidup menurut kehendak Allah, yang tentunya akan membawa manusia hidup dalam kebenaran Allah, hidup dalam kasih, hidup dalam keteraturan, hidup dalam penguasaan diri. Sedangkan hidup dalam keinginan daging senantiasa membawa manusia hidup menurut sesuai dengan selera manusia itu sendiri, sesuai dengan keinginan manusia itu sendiri. Bahkan perbuatan tercela sekalipun akan dianggap menjadi hal yang biasa, karena sudah melihat hidup manusia itu sangat bebas dan tanpa aturan. Kalaupun terlihat perbuatan yang salah, seakan-akan itu dibenarkan, seakan-akan itu dihalalkan, seakan-akan itu diperbolehkan. Namun melalui firman Tuhan pada malam hari ini,
dengan tegas mengatakan, kalau dalam ayat 19 sampai ayat 20 dia menjelaskan apa sih jenis perilaku hidup manusia yang hidup menurut keinginan daging. Dia sudah menjabarkan mulai dari ayat 19 sampai dengan ayat 21 bahkan. Tetapi dengan tegas Paulus mengatakan bahwa barang siapa melakukan tindakan seperti yang diuraikan mulai dari ayat 19 sampai dengan ayat 21a, dikatakan tadi, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu, firman ini disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Galatia yang sudah menerima Yesus sebagai juru selamat. Paulus menjelaskan bahwa Kristus melalui darahnya telah memerdekakan kita, memerdekakan manusia itu melalui darahnya di kayu salib. Namun Paulus menjelaskan bahwa orang yang telah dipanggil dan dimerdekakan harus mempergunakan kemerdekaan itu dengan baik dan benar. Artinya, keselamatan yang telah kita terima dari Allah di dalam Yesus Kristus, bagaimana itu kita nyatakan di dalam kehidupan kita. Orang yang telah diselamatkan harus menyelamatkan. Orang yang telah dimerdekakan harus memerdekakan. Orang yang telah menerima kemerdekaan itu hidup di dalam kemerdekaan, tetapi kemerdekaan yang diberikan Allah di dalam Yesus Kristus bukan kemerdekaan tanpa aturan. Dan gak dimarlomo-lomo. Ngamati di Yesus sumoko dosa tabunai. Dungi alang mati Yesus sumoko dosa ku dosa tasudi. Lomo-lomo tamama gula lomo nirhaka. Bukan. Justru kemerdekaan yang diberikan Allah di dalam Yesus Kristus semakin mengingatkan kita betapa berartinya keselamatan yang diberikan Allah di dalam Yesus Kristus. Artinya apa? Beberapa jenis perilaku hidup menurut kedagingan tadi yang diuraikan oleh Paulus. Perilaku tersebut sangat tidak disukai, bahkan dibenci oleh Allah. Perbuatan daging telah nyata, percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Allah tidak menginginkan umatnya, orang percaya, hidup hanya menuruti keinginan daging semata. Kalau kita membaca firman Tuhan untuk khotbah hari Minggu, di sana sudah dijabarkan bahwa pengkhotbah mengatakan dia memiliki segala sesuatunya. Mau harta, mau kehormatan, mau kebahagiaan, segala sesuatunya dia miliki. Namun pada akhirnya dia mengatakan itu adalah kesia-siaan. Dia punya jabatan, jabatan itu bisa dia pakai untuk memuaskan keinginannya. Dia punya segala-galanya, kekayaan bisa dia pergunakan untuk melakukan apa yang dia kehendaki. Namun pada akhirnya itu adalah kesia-siaan. Artinya apa? Ketika manusia hanya mau melakukan sesuai dengan apa yang dia inginkan, itu hanya membawa hidupnya semakin jauh dari hadapan Allah. Demikian juga dalam ayat 20. Allah tidak mau umatnya menduakan Tuhan. Penyembahan berhala
adalah hal yang sangat dibenci oleh Allah. Perseteruan, perselisihan, kebencian, amarah, iri hati. Perilaku itu memang yang bisa terjadi dalam kehidupan kita pada saat ini. Tetapi Allah melalui surat Paulus mengatakan bahwa hal itu tidaklah baik dalam kehidupan manusia. Karena itu hanya akan merusak hubungan interaksi manusia satu dengan yang lainnya. Tuhan tidak berkenan dengan perilaku tersebut. Tuhan tidak berkenan dengan segala pesta pora. Menikmati kebahagiaan boleh, karena memang Tuhan memberikan berkat itu kepada manusia. Tapi manusia harus mempunyai batas sejauh mana dia mengenal dan menikmati kebahagiaan itu di dalam Tuhan, bukan di dalam selera dan keinginan manusia itu sendiri. Itu sebabnya dikatakan bahwa barang siapa yang melakukan itu, dia tidak mendapat bahagian dalam kerajaan Allah. Karena kegelapan tidak pernah bersatu dengan terang. Keinginan daging tidak pernah bersatu dengan keinginan roh. Ketika terang itu datang dalam kegelapan itu, maka kegelapan itu akan hilang dan sirna. Bagaimana orang percaya menghargai kemerdekaan yang diberikan Allah melalui Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, girgirdonian tordi alai galedo ya daging. Matius 26 ayat 40 saja. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Terkadang ayat ini sering dipelesetkan orang untuk memuaskan keinginannya. Abu abai nunda amang, abu abai nunda nang ai porti di dope, ai jol madope. Memang isi mata kita rasul-rasuluan. Justru karena kita hidup di dunia inilah Allah mengingatkan kita yang walaupun memang kita tidak akan mencapai kesempurnaan itu, karena yang sempurna itu hanya Allah. Tetapi bagaimana orang percaya yang sudah diselamatkan mengarahkan hidupnya kepada yang sempurna itu, yaitu Tuhan kita. Jadi kalaupun dikatakan roh memang penurut tetapi daging lemah, ya kita mengakui secara kedagingan kita akan mudah terpengaruh dan tidak mudah kita melepaskan diri kita dari jerat dosa. Bergumul merukil luhita lahu mangaro hakiok ni daging kita. Kita mau ini, tetapi keinginan daging kita ikut semua menyangka. Naik luhita burju alai Roma pusip-pusipi madok. Dan dapat otak ko. Apalagi mulai dok pola, lalu di dia pola ni naik terselesai. Atau yang betul ai porti di dope. Mangatu si Tuhani, ai torin dari Tuhan. Mangatu si Tuhani, memang Tuhan itu sangat memahami kita. Tanpa kita jelaskan siapa kita, Tuhan mengenal kita. Alani dok badi dok molo di dok dari Rom 12 ayat 2 unang gada sarobak kamu dok portibio. Artinya apa? Allah menginginkan orang percaya walaupun hidup di dunia ini, tetapi hidupnya harus memiliki nilai plus. Dia mahalubiannya kemampuan kita menguasai diri, kemampuan kita menyangkal diri kita. Itu memang bagi dok detai musuh kita yang terbesar itu bukan di luar diri kita, tidak. Musuh kita bukan orang yang membenci kita, bukan. Sama nidok di PD 270 ayat 12 detahnya mau salah. Dirimu do musuhmuna ima si pangaboy. Berarti musuh yang terbesar itu adalah diri kita.
kita susah melawan keinginan kita. Kita susah mangalo hagiok ni rohatta. Saya naik duit pernah dipikir apa, saya naik duit pernah lomo ni rohatta. Kita menganggap kita sudah benar, kita menganggap kita sudah baik, kita menganggap kita sebagai orang yang sudah hebat. Padahal ketika kita memperhadapkan hidup kita di hadapan Tuhan, kita sangat kecil. Pada dasarnya hidup kita tidak berharga, tetapi oleh anugerah Allah dibuatnya hidup kita menjadi berharga. Alani ido molo dipangido hot hatani di batatu hita, kita diingatkan bahwa hal-hal yang membuat kita jauh bahkan tidak menjadi pemilik dalam kerajaan Allah, mengingatkan kita akan status kita sebagai pengikut Kristus di bumi ini. Bohado Allah, bohado hita tutu akan nama goari dirina anak di debata, nama goari dirina si ihut to Yesus, untuk tidak serupa dengan dunia ini. Unang gawe sarobang dohok portinio. Alai gajuki baru manitna. Buasa di doktu hita unang gawe sarobang dohok portinio. Kembali tadi kepada khotbah hari Minggu. Portinio dang adong nahon. Dang adong nama nonton. Songo nalugo do. Kita bisa merasakan tetapi kita tidak bisa memilikinya. Kita tidak bisa menangkapnya. Dak taboto siya dia hararanna jalalau dia. Kita hanya bisa merasakan. Itulah hidup kita di bumi ini. Kita bisa merasakan kebahagiaan itu, kita bisa merasakan kenikmatan dunia ini, kita bisa merasakan segala sesuatunya di bumi ini, tetapi apakah itu kekal? Tidak. Sadia godang pe artah parna puna dan nalau molok molo mati. Tong doho lapahen na loho di pamataki doho BDI gak boleh bay na taragga bayi gak boleh dang songon nama sanoa yang lagi sahit kopi totoy masal malong pitina. Tidak ada yang kekal. Karena itu bagaimana kita hidup di dalam kemerdekaan yang diberikan Allah kepada kita di bawah pimpinan kuasa Roh Kudus. Karena hanya hidup di dalam roh lah kita mampu melawan keinginan daging tersebut. Hanya hidup di dalam kuasa Roh Kudus lah kita dapat menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Tuhan memampukan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau telah mengingatkan kami akan keberadaan kami di bumi ini. Ajar kami Tuhan untuk lebih berhikmat mengenal, menyadari keberadaan kami sebagai pengikut, agar hidup kami menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Kami tidak dapat melakukan apapun dengan kekuatan kami sendiri, tapi bersama-sama dengan Tuhan kami akan dapat melakukan hal yang besar. Untuk itu Bapa, kami serahkan kehidupan kami di dalam pemeliharaan-Mu dan di dalam pimpinan-Mu. Berkati kami seluruh jemaat yang beribadah pada malam hari ini. Biarlah sukacita yang daripada-Mu memenuhi kehidupan kami. Ingatkan seluruh jemaat-Mu untuk boleh memberikan waktu bersama-sama dengan Tuhan. Karena kami tahu dan Engkau telah mengingatkan kami bahwa apapun yang ada di bumi ini hanya bersifat sementara. Kami harus memikirkan hal yang kekal yang harus kami miliki di dunia ini. Berkati Bapa seluruh pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu. Berkati para hamba-Mu majelis yang telah Tuhan pakai melayani di setiap wilayah yang ada di gereja-Mu HKBP Kirang Remaja. Dan juga para pendeta, biarlah Tuhan hikmat yang daripada-Mu Engkau curahkan atas seluruh hamba-Mu, agar dengan sukacita kami dapat melayani Tuhan. Secara khusus kami mendoakan Amang Pendeta Resort, Amang Pendeta Anwar Nababan yang pada saat ini tidak bersama-sama dengan kami karena sedang
pelayanan di Bonapasuri. Tuhan kiranya memelihara hidupnya dan memberkati setiap pelayanannya di Bonapasuri. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND 458 ayat 2 dan ayat 3, doa syafaat yang dipimpin oleh Amang Pendeta Pahala Sihota. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat dan sukacita yang kami rasakan hingga pada saat ini. Ketika kami beribadah, menyanyikan lagu pujian syukur kami, membaca firman-Mu dan mendengar perkataan Tuhan. Kami terhiburkan dan kami menerima kekuatan. Terima kasih atas kasih dan kesempatan itu yang kami nikmati hingga malam ini. Tuhan yang maha baik, hamba berdoa buat seluruh jemaat-Mu HKBP Kirap Remaja yang pada saat ini sedang beribadah dan mendengar firman-Mu dan berdoa bersama dengan kami. Engkau lihatlah setiap pergumulan mereka ya Tuhan. Biarlah Tuhan turut campur tangan di dalam setiap permasalahan, di dalam setiap pergumulan, supaya jemaat-Mu ini kuat menghadapi realitas kehidupannya. Berkati pekerjaan dan usaha yang mereka kerjakan, berkati buah tangan yang mereka kerjakan, supaya itu menjadi sumber berkat bagi mereka dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Berkati juga jemaat-Mu ya Tuhan, yang entah sedang melakukan kegiatannya hari ini, yang sedang bekerja, yang sedang di dalam perjalanan, yang sedang istirahat, yang sedang melakukan aktivitasnya. Biarlah Tuhan menyertai, memberkati, supaya apapun yang mereka kerjakan menjadi sukacita bagi mereka dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Berkati program gereja-Mu ya Tuhan, supaya apapun yang sudah direncanakan bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jauhkan kami semua dari sakit penyakit, dari mara bahaya, khususnya dari COVID-19 yang terus merongrong iman dan kepercayaan kami. Jangan biarkan kami lemah ya Tuhan, tapi biarlah kami semakin kuat dan kami bisa terhindar dari virus corona ini. Terima kasih Tuhan. Ampunilah kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam Kristus Yesus
kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 190 ayat 1 dan 2 sambil memberikan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Kita bersama-sama di dalam doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita senantiasa. Yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami hamba-hamba Tuhan, pendeta Bible Crow, Sintua, dan seluruh Pahalado bersama dengan petugas ibadah pertangyangan online pada malam hari ini, kami semua menyampaikan salam dan doa kami buat Amang Inang semuanya. Terimalah dengan sukacita. Kuasailah dirimu dari keinginan daging. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Horas.